5. Assalamualaikum semua sahabat spoiler, gimana kabarnya? Saya doakan selalu diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Kali ini saya akan menceritakan sebuah drama film dari India, yaitu sebuah film yang dibuat ulang dari film Hollywood, judul Snake and Die, yang rilis pada tahun 2010. Dalam versi Bollywood, film ini berjudul Bang Bang. Film ini diperankan oleh Hrithik Roshan dan Katrina Kaif. Sebuah film bergenre aksi yang menceritakan kisah cinta seorang resepsionis bank yang secara tak sengaja bertemu dengan pria misterius. Dan sebelumnya saya peringatkan, konten ini hanya tayangan spoiler, dan alangkah lebih baiknya jika kalian menonton filmnya secara utuh. Dan mari kita simak alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan kedatangan Kolonel Viren Nanda yang diperankan oleh Jimmy Shergill, yang akan menemui penjahat internasional yang telah menjadi buronan yang sudah dicarinya selama bertahun-tahun, yaitu Omar Jafar yang diperankan oleh Danny Denzonga. HP Kolonel berdering, ia mendapatkan telepon dari ibunya. Sebuah pesan kekhawatiran sudah disampaikan sebelumnya, sebelum Kolonel masuk ke dalam sel. Di sana, Omar sedang menyimak acara televisi tentang berita berlian Kohinoor di London. Setelah masuk ke dalam sel, Kolonel Nanda memberitahukan bahwa hari ini adalah hari terakhir bagi Omar untuk menikmati pizza sebelum ia dieksekusi. Namun tidak lama setelah itu, mereka kedatangan tangan kanan Omar Jafar, yaitu Hamid Kul yang diperankan oleh Javed Jaferi, dan anak buahnya untuk membebaskan Omar Jafar dengan menyerang polisi. Pada scene ini memperlihatkan kegagalan Kolonel Nanda yang tidak takut dengan kematian saat Omar mengancam untuk membunuhnya dengan satu tembakan pistol yang sudah diarahkan ke arahnya. Dengan keberaniannya, ia mengatakan kepada Omar Jafar, dan suatu hari nanti Omar pasti akan melihat kematiannya di mata yang sama. Kolonel Viren kembali mendapatkan telepon dari ibunya. Kali ini Omar Jafar yang mengangkatnya, sebelum akhirnya ia membuangnya ke dasar lantai. Omar telah berhasil membuat Kolonel Nanda tidak berdaya, sebelum akhirnya ia membakarnya hidup-hidup. Setelah ia terbebas, Jafar meminta Hamid Kul untuk mencuri Kohinoor Diamond dan meminta agar orang Indialah yang akan menjadi pencurinya. Kemudian berita resmi tentang dicurinya Kohinoor Diamond telah terbit dari negara London, dan menurut sejarahnya, ternyata Kohinoor merupakan diamond kesayangan India yang dahulunya masih dimilikinya sebelum negara India terjajah. Berita hari ini tentang pencurian Kohinoor dengan pencuri yang kasat mata, dan pencurinya ialah Rajbir Nanda yang diperankan oleh Hrithik Roshan. Setelah hari berikutnya, di kota Prague, Hamid Kul menemui anak buahnya. Mereka membicarakan tentang Kohinoor Diamond, bahwa anak buahnya telah berhasil menghubungi pencurinya dan akan menjual berliannya seharga $5. Scene kembali memperlihatkan kedekatan Harleen yang diperankan oleh Katrina Kaif dengan neneknya. Dia tumbuh dengan neneknya dari kecil setelah kematian kedua orang tuanya. Mereka sedang memperdebatkan kesendirian Harleen di usia teman-temannya sudah memiliki pasangan. Harleen bekerja pada Bank of Shimla sebagai resepsionis bank. Pada scene ini, Harleen sedang membayangkan untuk mengunjungi beberapa tempat dari kemustahilannya sebagai pegawai tetap dengan gaji kecilnya. Lagi-lagi Harleen dibuatnya kesal dengan perihal pertanyaan pasangan. Kali ini pegawai baru yang mengaku masih saudara pemilik bank yang mempertanyakan status Harleen. Bahkan ia memberinya kartu nama kepada Harleen. Kemudian Harleen juga harus mendapati teman satu kantornya yang sudah berumur dan belum juga memiliki pasangan. Hal ini makin membuatnya merasa takut untuk hidup sendiri. Sebuah acara True Love Tom yang ia lihatnya dari acara televisi membuka jalan masalah Harleen soal pasangan. Harleen mendaftarkan diri mengikuti acara perjodohan dengan pria bernama Vicky Kapoor. Mulanya ia ragu sebelum ia meyakinkan dirinya sendiri. Hari ini merupakan pertemuan kesepakatan untuk menyerahkan Kohinoor Diamond. Bersamaan dengan itu, Harleen sedang diberkati oleh neneknya dalam pertemuan biru jodoh. Sang nenek memberikan mobil milik kakeknya dengan harapan agar Harleen juga menemukan cinta di dalam mobil ini. Rajbir Nanda, si pencuri Kohinoor Diamond, sedang mengulur waktu dengan menyantap beberapa makanan. Saat lihat musuh mulai mengancamnya,
Rajbir justru membagikan mereka tisu sambil berkata jika susu yang baru saja mereka minum telah diberinya obat bius. Ternyata pelayan pengantar makanan kembali memberikan pesanan salah tempat, dan akhirnya perkelahian pun terpecahkan. Di kantor kepemerintahan, Tuan Narayanan yang diperankan oleh Vikram Gokhale dari pihak pemerintah juga menginginkan untuk mendapatkan Kohinoor diamond dari tangan pencuri. Scene beralih di restoran. Sesampainya Harleen di restoran yang telah bekerjasama dengan acara Tulok untuk menemui Vicky Kapoor, pria yang ia temukan melalui video jodoh. Harleen sedang menanti kedatangannya dengan cemas. Bertepatan saat itu pula Rajbir datang. Dengan tidak sengajanya, tatapan Rajbir jatuh pada pandangan pertama ke arah Harleen yang sedang duduk di pinggir jendela. Rajbir menatapnya dengan terkagum atas kecantikannya. Dan saat Rajbir masuk ke dalam, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Harleen dengan penuh percaya diri melambaikan tangan ke arah Rajbir. Dengan ekspresi sedikit kebingungan, Rajbir membalas lambaian tangannya. Ia pun membagikan senyumannya. Harleen mengira Rajbir adalah Vicky Kapoor, pria yang akan ia temui. Harleen mulai mendekati Rajbir dan mulai bertukar cerita. Rajbir melalui informasi dari kartu perkenalan langsung bersandiwara menjadi Vicky. Kemudian dengan asiknya Rajbir meminta Harleen untuk menari bersama. Harleen pun mulai jatuh cinta dengan pesonanya. Tidak lama kemudian Rajbir diserang oleh sekelompok geng yang mengincar diamond. Rajbir sengaja memuntahkan minuman ke arah Harleen sebelum ia memintanya untuk membersihkannya ke kamar mandi. Pada saat itu Kohinoor diamond ia selipkan ke dalam tas milik Harleen. Setelah membuat ruangan terporak-poranda, Rajbir berhasil meloloskan diri dari kejaran musuh. Sementara itu Harleen yang baru saja keluar dari kamar mandi dikejutkan dengan keadaan yang telah hancur. Hal yang lebih mengejutkannya saat ia menyadari bahwa Rajbir bukanlah Vicky Kapoor. Setelah mencari Vicky yang satunya, hanya tagihan kerugian kerusakan yang ia dapatkan. Alih-alih agar ia dapat pulang, Harleen memberikan kartu nama yang ia dapatkan di kantornya tadi. Setelah kepulangannya Harleen, Tuan Narayanan datang bertanya tentang keberadaan mereka kepada pihak restoran. Dan hanya kartu nama yang ia dapatkan dari Harleen yang diberikan kepada Tuan Narayanan. Serta informasi tentang Harleen, nama gadis yang bersama Rajbir. Saat Harleen pulang, dalam perjalanan tak hentinya ia mengutuk Rajbir, berharap untuk bertemunya dan menabraknya dengan mobil yang sedang dikendarainya. Dan benar saja dia kembali bertemu dengan Rajbir yang tidak sengaja ditabraknya. Setelah itu Rajbir telah memutuskan untuk membawa Harleen bersamanya, karena Rajbir tahu jika Harleen telah ikut menjadi kejar-kejaran para musuhnya setelah melihat kebersamaan di restoran tadi. Kemudian setelah Harleen berhasil memindahkan Rajbir ke tempat yang lebih aman, Rajbir mulai menjahit luka tembak yang ada di perutnya. Pada saat itu pula lah Rajbir kembali mengambil Kohinoor diamond dari dalam tas Harleen saat ia memejamkan mata. Kemudian memberikan Harleen minuman yang telah dicampur obat penenang. Di sela obat biusnya yang mulai bekerja, Rajbir menjelaskan kepada Harleen bahwa ada dua orang yang nanti akan mendekatinya. Pertama dari agen pemerintah dan kedua bukan dari agen pemerintah. Mereka akan bertanya mengenai dirinya. Jika Harleen tidak mengucapkan apapun, mereka akan membawa Harleen ke suatu tempat dan mereka memiliki pistol yang disembunyikan di mobil yang akan digunakan oleh mereka. Rajbir memberitahukannya jika mobil sejenis Honda, pistol tersebut berada di bawah jok sebelah kiri, dan jika itu Toyota, maka pistol berada di sebelah kanan. Tidak lama Harleen terlelap dan dihantarkan ke rumah. Harleen mulai terperangkap hatinya, ia jatuh cinta dengan Rajbir. Kemudian keesokan harinya, Tuan Narayanan menemui Harleen di kantornya. Saat itu ia baru saja terjebak dari lamunannya. Harleen diminta keterangan atas keterlibatannya dengan Rajbir oleh Tuan Narayanan dari pihak pemerintah. Harleen lalu dibawa oleh Tuan Narayanan menggunakan mobil Honda. Sesuai dengan pesan Rajbir, dia mengambil pistol di bawah jok kiri. Harleen mengancam Tuan Narayanan untuk berhenti dengan pura-pura mahir dalam menggunakan pistol. Tidak lama Rajbir datang sehingga terjadi baku tembak dan baku balap mobil Rajbir dengan pihak pemerintah.
Rajbir kembali membawa Harlin dan pergi dengan merampas mobil milik rekan kerja Harlin. Ia meninggalkan satu tembakan yang akan menjadikannya seorang pahlawan. Harlin sempat tidak mempercayai omong kosongnya. Kali ini ia benar-benar merasa marah dengan Rajbir. Ketika di dalam perjalanan, di saat itu Harlin memperhatikan Rajbir yang tengah mengamati tabnya, melihat Google Earth sebuah alamat yaitu 32 Rajpura Road, Dehradun. Setelah turun, Rajbir kembali mencuri mobil merah yang sedang terparkir. Sebagai ganti mobil putih yang baru ia bawanya. Rajbir telah menebak sebelumnya akan ada polisi yang akan datang untuk mencari mobil putih yang ia bawa. Semua ini atas kesaksian rekan kerja Harlin yang saat ini benar-benar telah menjadi pahlawan penyelamat Harlin. Berita itu telah tersiar melalui televisi saat mereka mampir untuk makan siangnya. Harlin semakin terpesona dengan ucapan Rajbir yang selalu menjadi kenyataan. Rajbir dan Harlin singgah sejenak di restoran pizza. Rajbir menjelaskan kenapa ia telah menjadi buronan, karena ia telah mencuri diamond Kohinoor. Harlin terkejut. Di saat yang bersamaan, ternyata Tuan Narayanan ada di belakang mereka. Kemudian dia menghampiri Rajbir dan Harlin. Pada saat itu Rajbir tidak dapat kabur sebab tempat tersebut sudah dikepung oleh polisi. Harlin berusaha untuk pergi meninggalkan Rajbir, namun dia terkena tembakan obat bius sehingga Harlin dibawa pergi oleh Rajbir untuk kesekian kalinya. Mereka kabur meninggalkan Tuan Narayanan. Harlin telah tersadar. Ia terkejut sudah berada di sebuah pulau bersama dengan Rajbir. Tidak lama anak buah dari Hamid Gul menyerang Rajbir. Hal ini karena keberadaan mereka telah terdeteksi melalui ponsel yang Harlin gunakan untuk menelpon neneknya. Adu tembak dan perkelahian kembali terpecahkan. Pada saat itu Rajbir mendapatkan informasi dari salah satu anak buah Hamid Gul bahwa dia mendapatkan perintah menyerang untuk mengambil diamond atas suruhan Hamid Gul di Praha. Pelarian mereka melewati tempat-tempat yang selalu dibayangkan oleh Harlin. Dan di Praha, cinta di antara keduanya telah saling terjalin. Malam ini target Rajbir adalah untuk mendekati Hamid Gul yang merupakan bawaan langsung dari Omar Javed. Tiba di sebuah kasino, mereka memainkan kasino terlebih dahulu. Tujuannya untuk menarik perhatian Hamid Gul yang ada di sana. Kemudian dengan sengajanya Rajbir bersandiwara hingga membuat Harlin marah dan benar-benar menamparnya. Akhirnya Rajbir berhasil menemui Hamid Gul atas jasa Harlin. Rajbir berhasil menemui Hamid Gul setelahnya. Dan sebelum sempat bertanya tentang keberadaan Omar, Hamid Gul terbunuh terlebih dahulu saat anak buahnya mengarahkan tembakan ke arah Rajbir. Seketika polisi datang. Rajbir berhasil kabur sementara Harlin ditangkap oleh Tuan Narayanan. Harlin diminta untuk bekerja sama dengannya untuk menangkap Rajbir. Jika tidak, Harlin diancam tidak akan pulang ke tempat neneknya. Harlin dengan berat hati mengikuti perintah Tuan Narayanan. Harlin menemui Rajbir. Perdebatan kembali pecah karena kepercayaan Harlin telah tergoyahkan. Dan Harlin pun menceritakan apa yang baru saja Tuan Narayanan bicarakan kepadanya. Pada saat inilah bagi Rajbir menemukan titik kesempatan untuk menemui Omar Hafiz. Dengan sengaja Rajbir meninggalkan diamannya dan sengaja menekan alat pelacak yang dibawa oleh Harlin. Dan tidak lama polisi datang mengepung mereka. Satu tembakan mengenai Rajbir. Kemudian ia melompat ke sungai melarikan diri. Sementara diamond kini berada di tangan Tuan Narayanan. Harlin pulang ke rumahnya setelah kejadian malam itu. Sang nenek betapa terkejutnya melihatnya. Diam-diam Harlin mulai merindukan Rajbir, memikirkan banyak hal tentang Rajbir, hingga akhirnya percakapan neneknya menyadarkannya keinginan Rajbir tentang keinginan untuk tinggal di rumah. Dia teringat sesuatu, sebuah alamat rumah 32 Rajpura Road, Dehradun yang sempat ia lihat pada waktu perjalanan bersama Rajbir. Harlin langsung memutuskan untuk pergi ke alamat tersebut. Sampai di sana dia bertemu dengan orang tua Rajbir yang menjelaskan kepada Harlin bahwa Rajbir adalah seorang anggota militer. Begitu juga dengan kakaknya Virenanda yang telah tewas dalam bertugas. Rajbir telah dianggapnya tewas, namun tidak untuk ayah dan ibunya. Kemudian ayahnya menjelaskan kepada Harlin kenapa ia tidak mempercayai bahwa Rajbir telah tewas. Karena Rajbir satu-satunya yang bisa berenang melintasi danau dalam satu tarikan nafas. Dan inilah alasan bahwa Rajbir mustahil telah meninggal.
Ketika Harlin kembali ke rumahnya, dia diculik oleh anak Umar Jafar yang membawanya ke markas. Kemudian Jafar meminta kepada Harlin untuk menunjukkan diamond yang asli, sebab diamond yang ada di tangannya adalah palsu. Diamond yang asli ketika dipukul, maka pemukullah yang akan hancur. Tuan Narayanan muncul. Harlin terkejut setelah menyadari bahwa Tuan Narayanan ternyata bekerja sama dengan Umar Jafar. Kali ini Umar Jafar memberikan suntikan kepada Harlin agar Harlin dapat bicara jujur apa adanya. Namun Harlin hanya menceritakan tentang Razvir. Di lain tempat, Razvir sedang menelusur ke setiap gedung dengan menempelkan bom waktu pada setiap gedungnya. Tidak lama Razvir datang bertemu dengan Umar Jafar. Razvir menjelaskan kepada Jafar bahwa diamond yang asli tidak ada yang mencurinya. Diamond itu masih ada di London. Razvir yang berada di Satuan Khusus India telah bekerja sama dengan Satuan Khusus Inggris untuk dapat menangkapnya. Setiap hitungan Razvir, gedung hancur. Setelah semua gedung hancur, Umar melarikan diri. Razvir mengejarnya dan melewati adu tembak. Kini Harlin sudah mulai terbiasa dengan pistol dan suara tembakan. Namun selang beberapa waktu, Razvir terkalahkan oleh anak buah Umar. Harlin telah dibawanya lari oleh Umar dan dijadikan jaminan untuk diamondnya. Namun Razvir kembali berhasil melumpuhkan para anak buah Umar, termasuk Tuan Narayanan saat pengejaran Umar Jafar. Kemudian rencana terakhirnya untuk memusnahkan Umar Jafar sebagai bentuk pembalasan dendam perbuatannya yang telah ia lakukan kepada kakaknya. Umar Jafar telah terkalahkan. Razvir mengatakan kalimat yang sama dengan ucapan kakaknya di hadapan Umar sebelum akhirnya ia menyeret tubuhnya ke dalam kobaran api. Saat hendak keluar dari kapal dengan tubuh terbakarnya, Umar Jafar menembak Razvir. Razvir semakin marah dan mengambil kapak dan dihunusnya ke tubuhnya. Kemudian kapal meledak. Razvir mengalami luka dan dilarikan ke rumah sakit. Saat Razvir tersadar, dia kedatangan oleh bos dari Tuan Narayanan yang menjelaskan kepada Razvir bahwa dia akan dipindahkan ke tempat yang aman. Tidak diperbolehkan hubungan dengan Harlin karena ia adalah penghambat baginya. Namun ketika bos Tuan Narayanan pergi, Harlin menyamar menjadi suster dan memberikan minuman kepada Razvir. Minuman penenang. Harlin lalu membawa Razvir pergi dan ketika Razvir tersadar, dia terkejut telah berada di rumahnya bertemu dengan kedua orang tuanya, dan film pun selesai. Baiklah kawan, sampai bertemu di konten berikutnya. Jangan lupa klik subscribe dan loncengnya agar saya bahagia, dan bye bye. Assalamualaikum.